Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimal Nakorwo. Saya adalah mahasiswa informatika Fakultas Teknik Universitas Salo-Oleo, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah topik, yaitu mengapa menghapus data pertama pada array itu konotasinya adalah O of n. Nah, di sini kita akan memahami kompleksitas operasi penghapusan elemen pertama dalam susunan data array dan mengapa ini penting untuk performa aplikasi. Ini termasuk dalam algoritma dan struktur data dan juga big O nation. Nah, kita langsung saja pada slide yang pertama, itu yang tentang adalah inti masalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, ketika kita punya array atau Python list dan ingin menghapus elemen pertama atau elemen yang berada di paling ujung kiri, nah, operasi itu tidaklah gratis. Kita tidak bisa begitu saja ambil dan selesai. Nah, ada pekerjaan tambahan yang harus dilakukan, dan pekerjaan itu bergantung pada seberapa banyak data yang ada. Nah, masalah apa sajakah yang biasanya muncul? Yang pertama adalah bahwa operasi yang kita lakukan itu tidaklah gratis. Nah, menghapus elemen pertama membutuhkan pekerjaan tambahan yang bergantung pada jumlah data. Nah, ketika jumlah datanya sangat banyak, berarti pekerjaannya juga akan sebanyak pada jumlah data yang ada, begitu. Kemudian yang kedua adalah array harus tetap rapat. Nah, masalah yang selanjutnya adalah array itu harus tetap rapat, tidak boleh ada lubang di tengah array. Nah, dan semua elemen harus berurutan dari indeks 0 atau indeks paling ujung kiri. Dan dari indeks pertama sampai indeks terakhir tidak boleh ada indeks yang kosong atau berlubang di tengah-tengah kumpulan array tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah biaya bergantung pada n. Nah, semakin banyak data, semakin banyak pula pergeseran yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Kemudian pada slide selanjutnya kita akan coba membayangkan sebuah situasi tentang penerapan array pada situasi pelayanan. Misalnya kita punya antrian 5 orang. Nah, kita akan hapus Budi di indeks pertama atau indeks 0. Nah, sekarang timbul masalah. Masalahnya apa? Array harus tetap rapat dan indeks itu harus tetap dimulai dari 0, dan tidak boleh ada lubang di tengah-tengahnya. Nah, jadi semua orang di belakang itu otomatis harus bergeser satu langkah ke kiri, karena yang dihapus adalah Budi dan Budi hanya satu, jadi kita harus bergeser satu langkah ke kiri. Nah, di sini kita bisa lihat pada slide yang telah ada, sebelum dihapus Budi itu berada pada indeks 0, kemudian Sari, Ahmad, Dewi, dan Roni ada pada indeks 1, 2, 3, dan 4. Nah, Budi ini kita ingin hapus dia dari keberadaan array karena dia sudah dilayani sebagai orang pertama, dan sesudah dihapus indeks 0-nya berubah jadi Sari, indeks 1-nya Ahmad, indeks 2-nya Dewi, dan indeks terakhir itu Roni. Nah, di sini ada 4 orang dan terjadi 4 pergeseran untuk menghapus satu elemen pertama. Jadi Sari itu dari 1 ke 0, Ahmad dari 2 ke 1, Dewi 3 ke 2, dan Roni dari 4 ke 3. Nah, dari antrian tersebut ada pola yang terbentuk. Dari yang pertama jumlah elemen n-nya ada berapa dan ada berapa pergeseran yang terjadi. Kalau jumlah elemennya itu adalah 5 dan kita hapus 1, ada 4 pergeseran yang terjadi. Jika jumlah n-nya 10 dan indeks paling akhir dihapus, ada 9 pergeseran. Kalau 100 ada 99 pergeseran, dan kalau ada 1 juta berarti ada 999.000 pergeseran. Nah, di sini polanya jelas. Kalau bahwa semakin banyak data maka semakin banyak pergeseran, dan jumlah pergeseran selalu kurang selalu negatif 1 dari n, dan tepatnya itu adalah n negatif 1. Nah, kemudian hasil di big 0-nya dalam notasi big 0. Nah, jika kita buang konstanta kecil maka hasilnya adalah O of n. Nah, jadi inilah yang mengatakan bahwa mengapa kalau dalam menghapus array itu konotasinya adalah O of n. Seperti itu. Nah, intinya semakin banyak data, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan dan pertumbuhannya linear dan lurus sebanding dengan n, itulah definisi dari O of n. Saya ulangi, semakin banyak data, semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan pertumbuhan itu adalah linear, lurus sebanding dengan n,
maka itulah defisit dari O of n. Dan itulah yang dikatakan mengapa jika kita menghapus array itu konotasinya adalah itu menghapus data pertama pada array itu konotasinya itu adalah O of n. Nah, kemudian selain dari itu timbul sebuah pertanyaan, mengapa array itu harus bergeser? Nah, karena adanya sifat dasar pada array. Yang pertama, array itu disimpan secara berurutan di memori. Nah, setiap elemen harus berada tepat di sebelah elemen berikutnya atau contiguous memory. Dan yang kedua, indeks harus konsisten. Elemen pertama selalu di indeks 0, kedua di indeks 1, dan seterusnya. Dan tidak boleh ada lubang. Jika indeks 0 kosong tapi indeks 1 ada isi, array menjadi tidak valid. Nah, seperti yang telah tertera di sebelah kanan ini. Nah, kemudian di sini ada implementasi yang saya masukkan ke dalam slide ini. Ketika Python menggunakan pop 0 untuk menghapus elemen pertama, di mana kode Python ada 5 data, yaitu Budi Sari, Ahmad, Dewi, dan Roni. Dan kita akan memprint sebelum data dan sesudah data yang sudah di pop elemen pertamanya. Nah, dan pop inilah adalah konotasi dari null of n. Nah, kemudian outputnya, jikalau sebelumnya ada Budi, Sari, Ahmad, Dewi, dan Roni, sesudah itu hanya ada Sari, Ahmad, Dewi, dan Roni. Budi sudah ditarik menggunakan pop 0, ya, dimana dia mengambil data 0 atau indeks 0, dan yang lainnya array di indeks 1, 2, 3, dan 4 itu akan bergeser menjadi indeks 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ada simulasi manual cara kerja pop 0, dimana kita akan def hapus pertama manual, for in line r negatif 1, ri plus 1 kita akan geser ke kiri, dan r pop kemudian kita hapus duplikat terakhir, kemudian kita return fungsi area. Dimana jika ada data 10, 20, 30, 40, kemudian kita akan hapus pertama manual data, dan maka outputnya adalah 20, 30, 40, 50. Nah, dan loop yang di atas itu jelas berjalan n negatif 1 kali, dimana itu berarti sama saja dengan O of n. Nah, di sini ada perbandingan jika kita hapus terakhir dan hapus pertama. Kalau hapus terakhir itu O of 1, dimana data itu langsung hapus, tidak perlu geser apapun. Namun jika kita hapus data pertama dalam array, itu konotasinya O of n, dimana data yang telah dihapus itu tidak hanya dihapus, tapi harus ada pekerjaan lainnya, dimana kita harus bergeser dan juga memastikan tidak ada lubang pada array tersebut. Di sini ada 3 operasi, dimana pop hapus terakhir, pop hapus pertama, dan pop k itu hapus indeks. Dan ini kompleksitasnya berbeda juga. Kalau hapus terakhir kompleksitasnya hanya 0 O of 1, dimana dia ini langsung hapus, tidak ada pergeseran. Kalau pop 0 atau hapus indeks pertama, ini kompleksitasnya adalah O of n atau 0 of n, dimana semua elemen harus bergeser ke kiri. Dan pop k hapus indeks k, dimana 0 of n nya ini juga kompleksitasnya sama seperti pop 0. Nah, semua elemen setelah k harus bergeser sama seperti jika kita pop 0, semua indeks harus bergeser ke kiri. Nah, kemudian timbul lagi masalah masalah di Q. Nah, inilah mengapa implementasi di Q yang naif tidak efisien. Implementasi Q buruk menggunakan list biasa. Jikalau Q itu adalah sebuah array, Q append A, maka NQ itu 01, Q append B, maka kita NQ 01, Q append C kita NQ juga 0/1. Namun jika Q pop 0, dia akan di Q, dimana di Q nya itu 0 of n, dimana semuanya harus bergeser. Jika kita n key, append-nya itu 0 of 1, 0 of 1 misalnya, dimana ini efisien, langsung tambah di akhir. Nah, jika kita di Q naif, di key naif, dimana kita hanya mengambil elemen pertama yaitu pop 0, nah 0 of n ini akan terjadi kompleksitas 0 of n, semua elemen harus bergeser, ini sangat lambat. Nah,
Mengapa ini dia katakan implementasi key yang naif dan tidak efisien? Contohnya jika kita punya skala 1 juta data dan kita memakai implementasi key menggunakan key yang dimana kompleksitasnya itu adalah zero of n. Nah, jika ada 1 juta data dalam key, setiap key melakukan 1 juta pergeseran dan ini sangat lambat. Maka solusinya kita pakai circular array atau array yang berputar, array yang siklus lah. Nah, solusinya itu daripada kita menggeser data, kita hanya perlu menggeser pointer front. Nah, alih-alih kita menggeser data, kita hanya perlu menggeser array yang masih kita hanya perlu menggeser pointernya saja, tidak perlu kita geser semua array yang ada di dalamnya. Dan kita itu menggunakan kode yaitu self front, di mana self front plus 1 itu persen length dari self data, di mana self front atau data pertama ditambah 1 dipersenkan dengan panjang dari total array yang ada, di mana sebelum deki itu kita punya A0 itu indeks 0 itu adalah A, indeks 1B, indeks 1C, indeks 3 non dan indeks 4 non, di mana tanda panah front itu indeksnya 0. Nah, sesudah di deki kita akan menggunakan circular pointer. Nah, daripada kita menggesernya, kita hanya perlu menonkan indeks 1 dan menggeser pointernya ke 1. Jadi alih-alih B atau C-nya yang digeser ke indeks 0, kita hanya menggeser pointernya ke indeks 1, sehingga array-array yang berada di sebelah kanan, berada lebih jauh, tidak akan bergeser dan tetap pada tempatnya, begitu. Dan itulah yang bilang bahwa tidak ada data yang bergeser, hanya ada satu angka atau front yang berubah. Ini mengapa di key pada array key itu adalah zero of one. Kesimpulannya bahwa mengapa kompleksitasnya itu adalah zero of n, karena menghapus elemen pertama memaksa semua elemen lain bergeser satu posisi ke kiri. Dan berapa banyak pergeseran yang terjadi? Sebenarnya pergeseran yang terjadi itu adalah n kurang 1 kali, atau hampir semua elemen kecuali elemen yang dihapus. Dan mengapa tidak bisa dihindari di array biasa? Karena array itu butuh memori berurutan tanpa lubang, seperti yang tadi saya sebutkan, di mana ada 3 sifat dasar array. Dan apa solusinya? Kita akan menggunakan pointer front dengan circular array zero of one. Nah, intinya array itu sangat efisien untuk akses zero of one, tapi mahal untuk penghapusan di tengah atau awal, di mana ada kompleksitas zero of n. Dan itulah mengapa struktur data seperti key menggunakan circular array atau linked list sebagai solusinya. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang mengapa ketika kita menghapus array pertama, data pertama pada array itu kompleksitasnya adalah zero of n. Sekiranya itulah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.